Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh memuji Tuhan, meninggikan Dia. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kita, hadirat-Nya kita rindukan setiap hari.
Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Kami ingin memuji Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sembah Tuhan, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami sungguh menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Biarkan manis Engkau dengar ya Tuhan setiap pujian kami. Pujian yang sederhana ini biarlah betul-betul pujian yang lahir dari hati kami, yang kami naikkan dengan sepenuh hati, karena kami ingin mengagungkan, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Kau boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan ini. Kami mengucap syukur untuk kehormatan ini. Kami mengucap syukur untuk hak istimewa ini.
Kami boleh sungguh datang kepadamu. Kami boleh sungguh menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, buat setiap anugerah kasih-Mu. Terima kasih. Sebentar kami akan membaca firman. Tuhan boleh nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan, mengagungkan Engkau senantiasa, baik melalui puji-pujian, melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari lanjutan dari yang kemarin ya. Dari Roma pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai 22 ya. 19 sampai 22. Roma pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 22. Saya akan baca demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebuah kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, pagi ini kita kembali melanjutkan pemahaman kita tentang kebebasan. Kalau kemarin saya menekankan betapa tidak ada kebebasan yang tanpa batas, ya, nggak ada kebebasan itu yang tanpa batas. Ada pembatasan, tidak ada yang cuma-cuma, selalu ada batasannya. Nah, hari ini kita berbicara tentang konsekuensi kebebasan kalau tidak ada tanggung jawab. Kemarin saya berkali-kali menyebutkan bahwa kebebasan kita dibarengi dengan tanggung jawab. Ya, ada salah satu buku etika, pengarangnya Duma, berjudul perilaku yang bertanggung jawab atau kehidupan yang bertanggung jawab begitu. Saudara, isinya di dalamnya adalah sebuah tindakan-tindakan yang ada yang sangat seperti susah dalam mengambil satu tindakan, tapi harus diambil. Ya, harus diambil. Nah, ketika kita mengambil tindakan ini, ada konsekuensinya. Jadi, seperti kalau kita selalu dalam keadaan sulit, kan kita ibaratkan buah si malakama kan. Ambil satu, ada konsekuensi ini. Ambil dua, ada konsekuensi ini. Tapi kita harus ambil. Nggak boleh nggak ambil. Maka kita harus ambil satu, ya. Kemudian tanggung jawabnya harus kita jalankan. Jadi saudara, ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Nah, apa konsekuensi tindakan yang tanpa batas? Apa konsekuensi tindakan yang tanpa tanggung jawab? Saudara, kita kembali kepada pemahaman atau contoh yang saya ambil kemarin dari Kejadian. Pasal yang ketiga itu, di mana manusia tergoda dengan provokasi iblis masalah kebebasan. Sudah perhatikan di sana, ketika orang melanggar batasan,
Ketika Adam dan Hawa melanggar batasan, kamu boleh makan semuanya, tapi ini jangan. Itu batasan kan? Saudara, manusia berpikir, oh, saya ingin tidak ada batasan ini. Tapi kebenaran firman Tuhan membuktikan, memberikan kepada kita fakta, ketika engkau melanggar kebebasan ini, apa yang terjadi? Ketika batasan ini dilanggar, justru kehilangan kebebasan. Perhatikan baik. Semula manusia diletakkan di Taman Eden itu boleh memakan semua kecuali satu. Oke. Sekarang batasan itu dilanggar. Yang nggak boleh diambil. Apa yang terjadi? Manusia itu bukan hanya nggak boleh makan satu, tapi akhirnya manusia itu nggak boleh makan semua. Karena manusia diusir keluar dari Taman Eden. Ini konsekuensi pertama. Ketika engkau melanggar batasan, maka engkau akan kehilangan justru kebebasanmu. Bukan mendapatkannya. Ketika engkau melanggar batasan itu, justru engkau akan kehilangan kebebasanmu. Yang kedua, sudah perhatikan, ketika perempuan, ya, ketika Adam dan Hawa tidak mentaati Allah, ya, mereka, perhatikan apa yang terjadi. Konsekuensi kedua. Kalau tadi dengan melanggar batasan menjadi tidak memiliki apa-apa, hilang kebebasan. Yang kedua, justru ketika kita melanggar batasan itu, kita ada dalam perbudakan. Perbudakan, perhatikan. Kehidupan Adam dan Hawa. Memiliki tadinya kebebasan, sekarang tidak memilikinya. Tadinya merdeka, sekarang justru diperbudak. Tidak sanggup lagi dia membedakan mana kehendak Allah, mana tidak. Tidak bisa lagi dia seperti ketika di Taman Eden. Maka perhatikan, mulai sejak jatuh dalam dosa itu, maka manusia diperbudak oleh dosa. Kain menjadi contoh yang real bagaimana dia diperbudak oleh dosa dan hawa nafsunya, kan? Membunuh adiknya. Dan itu terus menerus kita lihat. Ada konsekuensinya, saudara. Dan yang terakhir, apa konsekuensi dari ini? Saudara, Tuhan sudah katakan, semua tanaman di sini kamu boleh makan, kecuali satu, itu jangan dimakan. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Sudah dikasih tahu. Provokasi iblis apa? Enggak, itu enggak akan mati kamu. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan godaan ini. Kalau ada di antaramu yang sering mendengar godaan yang sama, enggak apa-apa kok. Kalau kamu enggak taat, kamu enggak akan masalah. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu enggak taat sama Tuhan, baik-baik aja kok. Buktinya kamu bagus kok, ekonomi rumah tanggamu bagus, anak-anakmu bagus, enggak perlu taat. Dengar baik. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan bilang mati, pasti mati kamu. Kalau Tuhan bilang binasa, binasa kita. Maka apa yang Tuhan bilang dengar dengan baik. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak orang lebih mendengar kata orang. Enggak kok, itu ngomong gini kok. Itu pendeta itu ngomong gini. Pendeta Ono ngomong gini. Oh itu pendeta hebat itu ngomong gini. Dengar baik. Kalau Tuhan bilang ini, dengar itu saja. Di luar itu provokasi iblis. Di luar itu provokasi iblis.
Adam dan Hawa sudah bilang, kalau kamu makan ini mati. Dia mendengar. Kata iblis, enggak, kamu gak akan mati. Ayo makan saja. Dan dia makan. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa mati. Mungkin saudara bilang, enggak kok Pak, itu buktinya hidup dia diusir. Sudah perhatikan? Hidup diusir. Hidup di luar Allah. Itu mati. Saudara, pahami prinsip ini dalam kehidupan kita. Saya saudara, terutama dalam pengajaran metodis. Gereja metodis sebenarnya, Bapak gereja kita, John Wesley, sangat mengajarkan, menekankan bagaimana kita hidup dalam pengudusan. Anugerah pengudusan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Kristus, harusnya hidup kita ini terus-menerus menuju kekudusan, menuju pengudusan. Dalam proses pengudusan ini, yang semakin hari semakin baik. Tadi disebut disebut dalam ayat ini ya, membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya bukan kematian, hidup yang kekal. Saudara, pengudusan itu terjadi di mana? Prosesnya di sini, saudara. Di kehidupan ini. Saudara, bukan nanti setelah mati. Di sini. Maka bagaimana saya dan saudara hidup? Kudus itu berarti hidup bagaimana? Oh, bukan mengasingkan diri di gunung, bukan. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita menjalani, kita mentaati apa yang Tuhan Allah inginkan. Bukan mengikuti apa yang orang banyak inginkan. Apa yang hati kita inginkan. Saya suka, saya lakukan, Pak. Enggak. Emang kenapa? Itu bukan kehidupan orang percaya. Mari saudara, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara untuk bagaimana kita hidup, menyadari adanya konsekuensi setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan mencoba menjadi hidup kebebasan tanpa tanggung jawab. Saya sedang tidak berbicara tanggung jawabmu kepada rumah tanggamu, istri, anak, enggak. Itu udah otomatis haruslah. Tapi yang saya sedang bicarakan tanggung jawabmu kepada Tuhan Allah. Saudara, engkau boleh katakan, aku baik-baik aja kok, Pak. Pekerjaanku baik-baik, ekonomiku baik-baik, rumah tangga, anak baik-baik. Engkau boleh katakan itu. Tapi hari ini saya mau katakan, ketika engkau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, engkau sedang dalam konsekuensi itu. Engkau hilang kebebasanmu, engkau diperbudak, dan engkau ada dalam kondisi mati. Biarlah kita yang mengevaluasi, mengoreksi diri kita sendiri. Satu hal yang saya ingin mengajak saudara bersama-sama, belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Apapun situasi kondisinya, kita belajar taat. Kita rindu menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Itulah kebebasan yang sejati. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Kami sungguh rindu di hadapan-Mu ya Bapa. Ku rindu setiap waktu
menutupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Raja Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, kami rindukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami taat tanpa bertanya. Ajar kami untuk patuh kepadamu tanpa mempertanyakan banyak hal. Ajar kami percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati kami. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau tahu yang terbaik. Jauhkan kami untuk kami mendengar provokasi-provokasi sekitar kami. Untuk kami melanggar batasan-batasan yang Tuhan buat bagi kami. Jauhkan kami untuk kami mendengar provokasi-provokasi sekitar kami. Yang sering kali katakan, oh kamu melakukan ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini nggak wajib kok, ini nggak harus kok. Tolong kami Tuhan. Supaya kami lebih mendengar Engkau. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi, orang-orang percaya yang malas membaca firman, menggali firman. Sehingga kami mudah dijerumuskan. Sehingga kami mudah, Tuhan, dikelabuhi. Kami rindu menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang rajin, yang giat, menggali kebenaran-Mu. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami dengan jelas tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih pagi ini melalui firman-Mu. Engkau boleh mengajarkan kami. Dalam kehidupan kami ini kami sedang ada dalam proses pengudusan. Ajarkan kami untuk kami itu boleh mengerjakannya. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, ajar kami untuk taat kepadamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu. Secara khusus kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami, Tuhan, yang boleh Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau sungguh yang menolong mereka, memberkati mereka dalam kehidupannya, supaya mereka juga semakin ada dalam proses pengudusan itu. Supaya orang tua kami ada dalam proses pengudusan ini. Boleh tertuju pikiran, fokusnya semuanya kepada Engkau saja. Mengerti akan kehendak-Mu, mengerjakannya dalam segala keterbatasannya. Kami mau serahkan buat orang-orang tua kami. Supaya dalam kondisi yang semakin lemah, orang-orang tua kami juga semakin memiliki iman yang teguh. Sekalipun secara fisik semakin berkurang, tapi biarlah semakin bertambah dalam iman mereka kepada Engkau. Berkati buat setiap orang-orang tua kami dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka ada, dalam situasi apapun. Kami rindu orang-orang tua kami sungguh-sungguh berpegang teguh pada pengharapan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga supaya Engkau juga yang menolong kami, agar kami juga boleh menghargai, menghormati orang-orang tua kami dalam segala keadaan. Karena merekalah yang Tuhan percayakan untuk menjadi orang tua kami, yang boleh mengasuh membesarkan kami hingga kami saat ini ada. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang oleh mungkin karena satu dan lain hal mereka, Tuhan, tinggal jauh dari anak cucu. Berkati mereka, hiburkan dan kuatkan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang terpaksa harus tinggal di panti asuhan
di panti jompo. Tuhan juga hiburkan mereka, karena di sana mereka punya komunitas yang baik. Berkati juga untuk pelayanan gereja terhadap orang-orang tua di dalam panti jompo atau di dalam gereja lokal. Dan kami rindu Tuhan semua itu boleh memberkati. Kami berdoa supaya orang-orang tua kami dalam segala keterbatasannya tetap bisa terlibat dalam pelayanan. Dan kami rindu mereka lah yang menjadi tiang-tiang doa di setiap gereja. Mereka lah yang menjadi tiang-tiang yang kuat dalam doa, di dalam penyembahan. Itu Tuhan kami rindukan juga terjadi di gereja kami. Kami rindukan Tuhan supaya orang-orang tua kami menggunakan setiap waktu boleh untuk berpaut kepada Engkau saja. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang berobat jalan, yang sedang mengalami masalah-masalah gangguan kesehatan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terus bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarkan sekalipun penyakit menggerogotinya, tapi imannya tetap teguh di hadapan-Mu. Jangan biarkan orang tua kami bimbang sedikit pun. Biarkan mereka terus berpaut kepadamu ya Tuhan. Dan biarkan Tuhan boleh mereka merasakan betapa Tuhan mengasihi dan bersama menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk setiap saudara kami yang saat ini boleh mengalami relasi yang tidak baik dengan orang-orang tua. Supaya kami boleh sungguh terus membangun, memulai untuk memperbaiki. Supaya relasi kami juga boleh baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk hari ini, untuk setiap rencana-rencana kami, aktivitas kami. Berkati ya Tuhan. Kami rindu apapun yang kami kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami usahakan, kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Biarkan dalam situasi apapun kami boleh hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup dalam batasan-batasan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarkan kami mengerjakannya dengan sukacita. Kami rindu Tuhan. Kami menjalani proses pengudusan. Dan Tuhan boleh berkenan akan hidup kami. Itulah kerinduan kami yang terdalam. Sehingga ketika Tuhan kapanpun memanggil kami, oh Tuhan boleh menyambut kami dengan berkata, kemarilah anakku yang setia. Tuhan pimpinlah kami semuanya, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, selamat berkarya. Biarlah kita boleh sungguh menyadari bahwa setiap kehidupan kita akan tanggung jawab yang harus kita jalankan. Dan kiranya kita terhindar dari provokasi-provokasi iblis yang selalu mengajak kita jauh dari kehendak Tuhan. Saudara, kiranya Roh Kudus menyertai saya dan saudara sekalian untuk kita boleh sungguh hidup di dalam proses pengudusan setiap harinya. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, Immanuel.